Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses selalu. Kembali lagi bersama Jumadi Purwa di channel Ruang Inspirasi. Sejarahnya begini, yang sebagaimana yang pernah disampaikan ke saya dari Bapak Haji Indra Abidin, pendiri dari Darul Abidin. Dulu sebelum tahun 97 ya berawal kisahnya. Nah, Pak Haji Indra ini dulunya ngaji ya dengan kelompok kecil gitu ya, di bawah pembinaan Bapak Ustadz Ali Fikri Fiar, ya, di mana beliau adalah yang punya sekolah Ummul Qura. Ketika itu Ummul Qura baru ada TK-nya doang, TK-nya doang di Jalan Ridwan Rais tuh, ya dia pakai ruko gitu kalau nggak salah ya, tuh awalnya. Nah kemudian berjalannya waktu tahun 96, 97, nah terjadilah krisis moneter. Ya, krisis moneter ini berdampak pada kurs rupiah yang jatuh tajam ya. $1 tuh sampai 16.000 dulu, ya kan? Iya. Nah kebetulan takdirullahnya Pak Haji Indra ini beliau ketika itu masih aktif bekerja setelah pensiun dari Setnek Republik Indonesia. Beliau menjadi GM di PT Gajah Tunggal, ya, produsen ban ya, nasional. Ketika itu beliau punya tabungan dalam bentuk dolar, ya. Nah ketika krisis, dolarnya ini tiba-tiba naik nilainya, ya. Yang tadinya $1 2.500 ya kan, misalnya dia punya $10 kan nilainya cuma berapa tuh, 2.500 kali 10 ya 250 cuma ya, tiba-tiba menjadi 16.000 ya, 16.000 $1. Tabungannya saya nggak tahu berapa, cuma nilainya sangat besar gitu ya. Sehingga Pak Haji Indra ini terpikir bagaimana memanfaatkan dana yang dia punya ya, supaya bisa tidak hanya sekedar menjadi tabungan uang yang bermanfaat gitu ya, ingin berkembang. Jadi banyak alternatif ya, bikin usaha ya, karena beliau orang Minang kan, salah satunya mungkin kita buka warung Padang mungkin ya, atau usaha lainnya. Nah cuma masih belum putus lah, masih bimbang. Akhirnya di-share, didiskusikan di kelompok pengajiannya itu ya, sama Ustadz Ali Fikri dan teman-temannya. Gini nih, saya punya tabungan dolar, sekarang nilainya melonjak jauh gitu. Jadi uang ini pengennya bermanfaat buat umat. Nah ketika itu muncullah ide dari teman-temannya, termasuk Ustadz Ali, bikin sekolah aja Pak Haji, ya, bikin sekolah ya, karena kita belum punya sekolah Islam yang unggul. Nah, sedikit dulu ya, sedikit banget ya yang unggul. Baru ada Nurul Fikri dulu satu-satunya, itu masih tahap perkembangan juga Nurul Fikri kan, awal-awal muncul ya. jadi memang akhirnya itu disetujui, ya benar juga bikin sekolah. Nah, akhirnya dibentuklah tim ya, tim pencari lahan. Nah, kemudian sampai pada lahan udah ketemu, lalu strateginya gimana nih bikin sekolah, di bawah apa gitu ya, harus dibawa yayasan dan sebagainya. Nah Ustadz Ali mengusulkan nggak usah repot-repot bikin izin operasional baru untuk penamaan gitu ya, yayasan. Untuk izin operasional sekolahnya nggak usah bikin baru gitu ya, tinggal nerusin yang punya Ummul Qura. Jadi yayasan tetap dibuat,
ya. Cuma untuk sekolahnya nerusin. Jadi namanya adalah Ummul Qura. Karena izin operasional punya Ummul Qura. Jadi dari TK SD. Kebetulan waktu itu Ummul Qura belum punya SD. SD aja karena Ummul Qura nggak punya SD. Baru ada TK-nya kan. Jadi supaya berlanjut dari TK IT ke SD IT. Setuju. Udah. Akhirnya di situ bermula. MOU-nya seperti itu. Ya, kepala sekolah pertama adalah Ustadz Alinya sendiri. Ya. Akhirnya dibentuk tim, ya. Ada konsultan juga dari NF, bimbel NF ya, Pak Beni Imanullah. Itu konsultan pertama untuk sekolah IT. Ya. Akhirnya disepakati namanya SDIT, Ummul Qura. Nah, gitu ya. Atau dulu belum IT, SDI plus Ummul Qura kalau nggak salah pertama. Ya. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun berapa? Itu tahun 98. Karena persiapan setahun. Ya. Nah, kemudian seiring waktu pada tahun itu juga setahun doang kayaknya. 1 tahun doang Ummul Qura berkembang juga ininya ya, apa namanya, yayasannya dan sebagainya. Akhirnya mereka ingin membuat SD sendiri, ya kan, supaya jelas gitu kan, bikin sendiri aja dia udah ini juga berkembang juga. Akhirnya disepakati untuk masing-masing berjalan sendiri. Ummul Qura waktu itu sudah mengantarkan membidani ya terlahirnya SDIT Darul Abidin. Udah berjalan, akhirnya Ummul Qura bikin juga. Nah, karena Ummul Qura bikin SDIT, mau nggak mau nama yang di sini berubah. Ya, diajukan perubahan nama, izin operasional baru. Namanya disepakati oleh Yayasan SDIT Darul Abidin. Jadi itu sejarah awal mula ya, penamaan dan kaitannya antara Ummul Qura dan Darul Abidin. Oleh karenanya waktu tahun-tahun awal inventaris Darul Abidin masih banyak yang capnya itu SDI plus Ummul Qura. Karena awalnya memang namanya Ummul Qura, sebelum Ummul Qura bikin sekolah sendiri. Akhirnya kan masing-masing berkembang. Jadi itu ya.